Piye, Bu? Gotrek, iki ki wis ada tekan kene, piye nek dhewe ki mampir pasar gede wae, he? Manut, Bu. Piye ibu-ibu kuwi liyane? Piye ibu-ibu? Lah ya mangkat. Nah, ya mangkat ta. Nah, bener lah ya. Ya wis mampir anu pasar gede wae ya. Oh. Dadi wong iki sing sono. Selamat siang semuanya, bagi dimanapun saudara berada, khususnya siswa SMP Negeri 2 Magelang yang saya kasih dan juga kami kasihi, kira-kira gitu. Jadi selamat siang semuanya. Acara ini kita rilis dari minggu kemarin dengan berkembangnya satu video yang berdurasi 32 menit yang berjudul Tili atau ya kalau bahasa Indonesianya menjenguk, yaitu yang yang disutradarai oleh Agung Prasetyo, mendapatkan bantuan dari Dinas Kebudayaan di Yogyakarta. Nah, salah satu tokoh antagonis yang paling fenomenal dalam film itu yaitu Butejo, ya. Nah, Butejo dalam pemeranannya di film itu mengatakan bahwa jadi orang itu yang solutif gitu loh. Nah, itulah kira-kira maksudnya, tapi dia menggunakan bahasa Jawa. Nah, kita mau melihat ini dari perspektif peserta didik. Nah, bagaimana caranya kita menjadi peserta didik yang solutif, apalagi ini di masa-masa pandemi, masa-masa kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, semua aktivitas kita dari rumah. Nah, bagaimana kita menjadi peserta didik yang solutif? Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yosafat Umburato. Saya guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 2 Magelang. Dan juga ada teman saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Prastio, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Magelang yang bersama-sama membina mental kepribadian anak-anak di SMP Negeri 2 Magelang. Nah, pada kesempatan ini kita mau memberikan beberapa tips atau bagaimana sih caranya menjadi peserta didik yang solutif, ya. Yang pertama kita mendengarkan dulu dari Pak Prastio bagaimana menjadi peserta didik yang solutif. Pak Prastio, silakan. Ya, terima kasih Bang Yos. Saya manggilnya Bang Yos ya. Ya, betul. Pertama, mohon izin untuk menyampaikan pandangan saya dari perspektif agama Islam ya. Kita nggak lihat bedanya, tapi nanti lihat titik-titik temunya mana namanya. Oke, pertama tentang film Kile itu, pertama menurut saya kita harus mengapresiasi dulu ya. Karena film itu bisa mengangkat film yang tidak mengawang-awang. Artinya film itu yang benar-benar terjadi dalam kehidupan atau realita kita sehari-hari. Betul. Entah itu tile, entah itu orang yang pakai baju sederhana, yang memakai truk untuk pergi dan sebagainya, itu perlu kita apresiasi karena itu film yang betul-betul real, bukan kita menjadi mengawang-awang. Kemudian berikutnya terkait peserta didik yang solutif ya. Di video itu ada plus minus ya. Setiap sesuatu, entah benda, entah orang, entah keadaan itu plus minus, tergantung dari sisinya. Sesuatu itu seperti koin itu ada dua sisi. Dan dari sisi mana kita melihat dan dari perspektif apa, kapan dan di mana itu mesti beda gitu ya. Setelah kita apresiasi, sebenarnya saya akan memberikan catatan dulu ya. Catatan dulu ya, kalau ya Bang ya. Iya, enggak apa-apa. Ya. Yang pertama, kita jadi orang itu memang harus memiliki kehati-hatian, bukan curiga ya, tapi bersikap kritis gitu, kritis. Betul. Harus dipandang secara kritis. Bukan dalam Islam itu bukan suudzon ya, bukan berprasangka buruk, tapi berpikir kritis. Misalnya kalau ada orang malam-malam pakai tutup mata terus mengendap-endap di lewat mau masuk rumah kita, tapi tidak lewat pintu, tidak menutup pintu, tapi lewat jendela. Nah, kita harus menyangka itu adalah maling. Kita melihat sesuatu harus punya daya kritis ya. Dan juga berikutnya harus berbasis
data. Jadi film Betul. itu yang menjadi data adalah foto-foto atau status yang ada di media sosial. Betul. Nah, itu Ya. kita harus berbicara dan berkata berbasis data. Tapi Betul. yang harus digarisbawahi adalah dalam bahasa Islam itu disebut tabayun atau klarifikasi. Betul, Dalam bahasa betul. Jawanya adalah Ya. genahke, benar apa tidak. Dan kita harus mendengarkan berbagai sumber. Kita tidak boleh langsung menjudge seperti yang dilakukan Bu Tejo. Betul. Dan juga kita tidak serta-merta harus seperti Yuning yang selalu membetulkan, juga tidak seperti Bu Tito yang selalu menyalahkan. Betul, Tapi betul. dengar semua pendapat dari si A, si B, dari sana, dari sini, terus kemudian kita membuat konklusi. Jangan cepat, jangan kaget, jangan kagetan, jangan jengkelan. Ya, betul. Itu baru banyak data, banyak sumber, baru kita menyimpulkan dengan kepala dingin, terus menyimpulkan. Itu sementara dari saya kembalikan ke Bang Yes. Mungkin dari pandangan Bang Yes. Ya, kalau dari saya ketika saya melihat secara keseluruhan video itu yang berdurasi 32 menit 34 detik kalau tidak salah, kalau tidak meleset. Ya saya sependapat sama dengan apa yang dipandangkan oleh Pak Prastio bahwa kita jangan menyebarkan sesuatu yang tidak ada datanya yang benar, ya. Kita jangan menyebarkan sesuatu yang kita tidak mengerti kebenarannya. Nah, dari film tersebut akhirnya saya berpikir begini. Nah, kalau dalam sisi peserta didik, seperti apa ya kalau diterapkan seperti ini? Nah, kebanyakan apalagi di usia SMP ya, usia anak SMP itu biasanya begini, menyebarkan sesuatu yang nggak benar, ya kan? Dia dengar dari temannya ini, lalu dia over lagi ke temannya si B, lalu si B menceritakan kepada si C, itu udah berbeda. Nah, tapi kita sebagai peserta didik mestinya solutif, artinya gini, kita harus bisa mendengar sesuatu yang benar-benar kita yakini. Jangan sampai kita menyebarkan sesuatu, apalagi itu udah viral, itu kan, dia viral, tapi sumbernya nggak jelas. Nah, mari kita menjadi peserta didik yang solutif. Yang kedua adalah semua pertengkaran atau semua perselisihan itu diawali dari gosip. Ingat ya, semua pertengkaran atau perselisihan diawali dari gosip. Seperti yang Pak Prastio tadi katakan bahwa Yuzim itu selalu dalam posisi yang positif, Bu Tejo dari yang posisi yang negatif. Nah, akhirnya mereka sampai bertengkar di dalam track itu, ya kan? Iya. Kowe. Nah, artinya kamu yang salah. Dimulai dari mana? Dimulai dari nyinyiran kalau orang Jawa bilang gitu. Dimulai dari gosip, dimulai dari banyak bicara, apalagi bicaranya yang nggak ada isinya, banyak bicarakan sesuatu yang tidak punya kebenaran, gitu loh. Jadi menjadi peserta didik yang solutif menurut saya yang pertama, jangan menyebarkan fitnah yang kita tidak tahu sumbernya. Jangan suka gosip karena itu akan menimbulkan konflik yang baru. Ya, tahu sendiri ya, gosip itu dampaknya sangat besar banget. Kita menggosipin teman kita, nanti teman kita juga gosipin kita, dan itu pun berantai, berpindah-pindah. Kira-kira begitu. Begitu dari saya Pak Prastio untuk sementara. Ya, menyambung lagi yang disampaikan dari Bang Yus tadi, film itu menurut saya menjadi semacam kritik ya, Betul. atau dari sutradaranya mungkin autokritik untuk mengkritik dirinya sendiri. Tapi film itu ketika ditonton itu menjadi kritik bersama ya. Kita nggak usah alergi dengan kritik, masukan sana itu sangat membangun ya. Bahwa kita seperti tadi harus kalau menghilangkan saya kira nggak bisa, tapi meminimalisir kebiasaan untuk membicarakan orang lain, apalagi tentang kejelekan atau keburukannya ya. Itu kalau dalam perspektif kami, kalau jelek itu dijadikan perbicaraan ya, kalau yang jelek itu benar, itu namanya ghibah. Kalau itu salah dan difitnah, sama-sama jelek semua. Betul. Lebih baik tidak usah membicarakan ya. Lebih baik bicarakan yang baik-baiknya saja gitu loh. Kalau lihat orang lain yang negatif, jadikan pelajaran, kita nggak usah ikut-ikutan ya. Seperti itu saja. Kemudian lagi terkait itu yang peristiwa yang solutif ya. Kita lihat ketika mau menjenguk itu kan Bu Tejo mempersoalkan kenapa pakai truk ya gitu kan, kenapa pakai truk, kenapa kok nggak pakai bis, kan
kan apa bilang suamiku bisa bisa menelpon ya kan? Apa orang tua yang bocah-bocah, Ya, jadi orang tua yang anak-anak. Iya, saya bilang jadi pendidik suami itu kita harus berpegang pada tidak ada apa rotan akar pun jadi. Betul. Ya, jadi bisa dia Betul. seperti itu. Misalnya kamu mau belajar ya di tengah pandemi seperti ini nggak bisa masuk, nggak mau belajar, nggak mengerjakan tugas Pak. Betul. Jangan jadikan alasan. Betul. Ya, jangan Ya, jadikan alasan. sepakat. Masih ada yang lain, masih bisa daring, masih dan sebagainya. Itu strategi yang solutif. Ya, Ya. solutif, bukan strategi yang problematis. Ya, Gitu. lalu dari saya terkait dengan, saya sambung aja dari Pak Prastio terkait dengan Bu Tejo mengkomentari bahwa kenapa kita tidak pakai bis aja. Mestinya kan orang tua daripada anak-anak itu kan banyak yang bisa ngasih apa ya, yang bisa bantu, kira-kira begitu. Nah, tapi saya melihat dari sisi lain ketika mereka sampai di rumah sakit. Nah, kita tidak tahu mereka itu start dari mana, dan kayaknya itu jauh banget ya tempatnya ya, ketika trek itu berjalan itu kayaknya sepertinya jauh banget. Nah, ketika mereka sampai di rumah sakit, lalu mereka bertanya, gimana Yan? Gimana Dian? Nah, akhirnya Dian bilang gini, waduh Bu, mestinya nggak usah kesini dulu, Ibu Esa itu belum bisa dikunjungi. Nah, akhirnya mereka sampai di rumah sakit, padahal udah jalan jauh-jauh, udah keringatan karena treknya nggak ada tutupnya, udah capek-capek di perjalanan pun banyak pertengkaran yang terjadi. Mereka sampai di rumah sakit akhirnya nggak bisa jenguk. Nah, apa poin penting yang kita ambil dari sini? Komunikasi itu penting, ya. Jadi peserta didik itu harus komunikatif, jangan pasif gitu loh. Nah, kalau ada tugas yang nggak bisa dikerjakan seperti yang dibilang Pak Prastio tadi itu, jangan jadikan alasan nggak punya handphone, jangan jadikan alasan paket data nggak ada, tapi harus komunikatif. Minimal telepon temannya, komunikasi dengan gurunya, bagaimana ini Pak? Saya ini kok kendalanya ini, nggak ada handphone, nggak ada fasilitas yang memadai untuk saya bisa mengerjakan tugas. Bagaimana Pak? Itu jadi peserta didik itu harus komunikatif. Oke, ulasan terakhir dari saya dari film itu, kita ingat session ketika truk itu apa ya, mogok ya, kemudian gotrek sopirnya di depan itu, terus ibu-ibunya mendorong, tapi Bu Tejo dengan satu pemerannya itu nggak mau mendorong. Nah, ini salah satu ciri peserta didik yang solutif itu adalah mau membantu teman yang lain ya. Budayakan gotong royong, saling membantu, dan budaya malu ya, malu terhadap proses ya, malu terhadap hasil dan proses ya. Kalau hasilnya itu truk dia jalan tapi kita nggak mengikuti proses bantu dorong, harusnya malu untuk ikut menaiki truk yang nantinya sudah jalan. Dan budayakan malu dan mau gotong royong. Kalau sudah nggak mau gotong royong, terus cumanya mau menikmati apa yang aku terima dan nggak pernah mikir apa yang telah aku beri. Nah, itu satu ciri peserta yang tidak solutif. Jadi begitu Bang. Ya, kalau dari saya ini kuncinya begini. Kadang orang yang banyak bicara itu sedikit bekerja, ya, seperti Bu Tejo. Oke, jadi poin pentingnya adalah orang yang banyak bicara sedikit bekerja. Seperti yang disampaikan oleh Pak Prastio tadi itu. Ya, teman-temannya lagi dorong treknya, ketika treknya itu mogok, lalu Bu Tejo dan temannya yang satu itu akhirnya jadi lipat tangan. Nah, padahal tadi yang banyak bicara, banyak nyinyiran di dalam trek itu adalah Bu Tejo. Nah, makanya saya mengambil poinnya adalah orang yang banyak bicara itu sedikit bekerja. Yang kedua adalah ketika nggak jadi tilik, ketika nggak jadi jenguk ya, akhirnya mereka naik ke dalam trek karena perjalanan sudah begitu jauh. Akhirnya Bu Tejo memberikan solutif ya. Gak teriak, mau kita mampir ke pasar besar aja. Nah, akhirnya dia mengatakan bahwa jadi orang itu yang solutif gitu loh. Nah, kita juga sebagai peserta didik juga harus bisa mengambil alternatif ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan, bagaimana caranya gitu loh. Harus tetap, supaya kita ini tetap bisa lolos dari hal itu. Jangan sampai kita terpaku dengan satu cara, harus bisa mempersiapkan beberapa alternatif. Itu dari saya. It brings a